Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'd. Gimana Bapak Ibu? Masih kuat? Udah jam 9. Udaranya gitu lagi ya, udara ngantuk. Gimana? Ada yang ngantuk gak? Enggak ya? Serius nih. Nanti kalau yang ngantuk dikasih hukuman apa? Hukuman makan kurma. Enak mah ya. Baik. Tadi ayat yang dibaca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi kapan Quran turun? Nah, ini turunnya ini yang ditanyakan. Maka dijawab oleh Allah, turunnya Al-Quran pada Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi tidak disebutkan tanggalnya berapa, malam keberapa. Kita cek Sahih Muslim ketemu, tapi cuma harinya. Apa kata Nabi? Kenapa berpuasa hari Senin? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari aku dilahirkan. Wa unzila ilayya, dan diturunkan Al-Quran kepadaku malam itu. Berarti malam Lailatul Qadar saat itu malam Senin. Jadi Ahad malam Senin. Gak ketemu tanggalnya, cuma disebutkan begitu. Kita buka lagi kitab. Sudah pernah dengar belum kitab judulnya Musnad Ahmad? Pernah dengar? Barusan ya. Sebagian sudah pernah dengar ya. Imam Ahmad, guru Imam Bukhari, murid dari Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Ibnul Asqa bahwa Nabi SAW mengatakan nuzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf itu lembaran, bukan mushaf, lembaran wahyu kepada Nabi Ibrahim pada hari sittin madaina min Ramadan, di hari ke-6 yang telah berlalu di Ramadan. Berarti kalau hari ke-6 udah lewat, hitungannya berapa? Udah lewat 6 hari. Malam ke-7. Ganjil ya. Di riwayat Imam Ahmad juga disebutkan Taurat turun, disebutkan di situ hari ke-12 malam 13. Kemudian Injil turun setelah itu lagi 18, berarti malam 19. Wa unzilatil furqan, wa unzilal furqan, diturunkan Al-Quran, disebut juga Al-Furqan, li arba' wa ishrina, pada malam yang sudah lewat 24 malam. Berarti malam ke-25 baru nyambung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan sebelum 20, tapi setelah 20 gitu. Tapi kenapa Taurat, Injil kok diturunkan malam 18 atau 17? Berarti dulu Lailatul Qadar pernah juga malam sebelum 20. Kok ada yang di awal di malam ke-7? Berarti dulu di masa para nabi terdahulu Lailatul Qadar juga ada sebelum. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW Lailatul Qadar itu malam ke-25. Tapi riwayatnya kadang-kadang 27. Akhirnya digabung oleh para ulama, ya sudah malam ganjil. Repotnya kalau Muhammadiyah sama pemerintah beda. Muhammadiyah sudah puasa duluan, pemerintah dalam tim isbat puasanya hari esok. Wah, ini ganjilnya ada dua nih. Gimana caranya? Oh, di situ ada jawaban lagi, Pak. Hamba yang memberhalakan Lailatul Qadar atau yang menyembah Allah yang memuliakan Lailatul Qadar. Kita ibadah karena iming-imingan 1000 bulan atau kepada Allah yang memuliakan malam itu? Allah yang memuliakan. Maka imam di Mekah dulu ada namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru dari pendiri Muhammadiyah, dulu dari pendiri NU, dulu dari pendiri semua gerakan-gerakan di Indonesia. Gurunya di Mekah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Man arafallah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang sudah kenal bagaimana Allah itu, semua malamnya seperti Lailatul Qadar. Dia rajin mengejar Lailatul Qadar setiap malam.
Bukan hanya nunggu malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita ini hamba qadar atau hamba al-qadir, Allah yang maha kuasa. Itu aja pertanyaannya ya. Bagaimana proses turunnya? Anzal, turun itu mesti dari atas ke bawah, ya kan? Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Ketika disebut Allah bersemayam di atas arsy, hanya Dia yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlussunnah. Ya, mikir-mikirin itu udah keluar dari manhaj Ahlussunnah. Ya, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Orang yang mengatakan Allah begini-begini itu udah nggak benar lagi. Dia mulai memikirkan zat. Ibnu Abbas mengatakan la tafakkaru fi dzatillah, jangan pikirkan zat Allah. Apa kata Allah? Allah ciptakan al-qalam yang disebutkan tadi di al-alaq bil qalam, ya, dengan al-qalam. Apa kata Allah kepada al-qalam? Wahai qalam, uktub. Lalu bertanyalah al-qalam. Jadi al-qalam itu arti harfiahnya apa? Pena. Tapi itu bukan pena yang kita punya itu. Ini pena gaib. Bukan pena yang ada tintanya itu, ya, bukan yang mereknya macam-macam itu, bukan ya. Itu apa mereknya itu? Gak tahu ya. Snow Woman. Oke. Kalau Snow Woman kan nggak ada. Ketika Allah mengatakan uktub, tulislah wahai qalam. Apa kata qalam? Fama aktub. Apa yang akan aku tulis ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah ternyata ayat pertama bukan Iqra, tapi bismillah. Di Lauh Mahfuz sana. Itu sebabnya ulama ahli qiraat semua. Jadi nanti kalau adik-adik ini yang kecil-kecil, kalau bapak-bapak ini kan udah nggak ada waktu belajar qiraat ya. Semoga nanti adik-adik ini ada yang belajar qiraat. Nanti kalau mau belajar di Indonesia ada namanya IIQ, PT IQ. S1, S2, S3 khusus qiraat. Ada. Ulamanya masih banyak. Ya, ada Dr. Ahmad Fatwani punya sanad kepada Rasulullah, silsilah dari gurunya sampai ke Nabi. Beliau itu nomor keberapa ya? 33 apa 34. Jadi masih ada. Ya, ada Kiai Ahsin Sakha. Itu syekh yang ngajinya di Timur Tengah digabungkan dengan ilmunya yang ada di negeri kita, jadilah mix dan luar biasa. Sampai hari ini mereka tidak pernah pikun. Karena ilmu Quran ada di tubuhnya. Apa kata Allah? Ini hadza dzikrun mubarak. Ini adalah peringatan Allah yang mubarak. Apa arti mubarak? Berkah. Maka siapa yang membacanya diberkahi. Siapa yang menyimpan di rumahnya lalu dia baca diberkahi. Pasti diberkahi. Satu kali saya lagi susah hidup saya. Ya, lagi susah, Pak. Susah tapi pikiran saya nggak susah. Hidup aja yang susah, emang hidup ini susah. Ya, hidup itu memang begitu. Kalau nggak susah nggak hidup namanya. Ya. Maka kita harus kena macet, pergi, pulang. Akhirnya saya ingat-ingat ayat apa yang menyebutkan Tuhan, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun, dan segala macamnya. Oh, ini Al-Waqi'ah. Maka kita baca Al-Waqi'ah berkali-kali. Kira-kira 7 kali saya berhenti. Saya berdoa, ya Allah yang menurunkan Al-Quran ini, mudahkan hidupku. Besok tiba-tiba ada orang datang bawa rezeki. Ya, tapi kalau antum yang coba saya nggak tahu ampuh nggak ya. Itu kejadian, Pak. Dan Allah beri seberapa saya butuh. Saya butuh berapa dikasih segitu. Coba saya kayaknya butuh, kebutuhannya kayaknya harus begede ya, biar pemberiannya gede ya. Kenapa? Setiap orang membacanya maka dia diberkahi. Setiap orang membacanya diberkahi. Faham tidak faham diberkahi. Suatu kali Imam Ahmad bermimpi bertemu Allah. Ya Rabb, kaifa ataqarrabu ilaik? Bagaimana cara aku mendekatkan diri kepada engkau? Dijawab oleh Allah, mimpi bertemu Allah benar ya? Karena syaitan, jangankan kepada Allah, mimpi ketemu Nabi, syaitan tidak bisa menyerupakan Nabi. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih. Apa kata Allah? Bikalami, yaitu dengan kalamku. Imam Ahmad bertanya, paham atau tidak paham wahai Rabb? Ya Rabb, apa kata Allah Ta'ala? Kamu faham tidak faham, kamu bisa dekat kepadaku. Maka di bulan Ramadan
ini bulan ngejar khataman. Khatam aja. Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, beliau setiap malam itu mengkhatamkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Baca Quran, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang. Yu'riduhu ala Jibril, di riwayat kedua, beliau nyetor hafalannya ke Jibril. Bayangkan selevel Nabi masih setoran hafalan sama Jibril. Maka kalau ada hafiz Quran, walaupun sudah hafal Al-Quran 6 bulan, nggak di murojaah, hilang. Jadi bapak-bapak yang punya anak ingin jadikan hafiz, jangan buru-buru Pak, taruh aja di pesantren yang sudah terbukti hafal Qurannya bertahap, berkurikulum. Nggak usah ikut yang aneh-aneh, 40 hari hatam. Saya percaya itu mungkin, namun hilangnya juga secepat mungkin. Cepat hafal, cepat hilang. Yang susah dari menghafal itu bukan menghafal, tapi menjaga hafalan. Cepat hilangnya. Maka Bapak Ibu jangan terlalu memaksa anak untuk hafal Quran. Apa kata Allah? Kenapa Quran diturunkan? Beda dengan Taurat. Taurat turun brek langsung dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, langsung ke Tur Sina. Langsung, dan itu tertulis di batu, langsung ditulis. Maka kemudian apa bedanya dengan Quran? Allah mengatakan linusabbita bihi fuadak. Al-Quran pun Allah turunkan bertahap supaya hafalannya mantap. Jadi Nabi berapa lama menghafal Quran? 20 tahun lebih. Jadi jangan bangga hafal Quran 6 bulan. Maka seumuran Bapak itu masih bisa hafal Quran. Abu Bakar umur berapa menghafal Quran? Umur 60 Pak. Umur 60-an baru, bukan, umur 50-an ya, 50 hafal Quran. Itu pun bertahap. Nabi wafat baru khatam Quran semua. Umur berapa Nabi wafat? Umur 63. Abu Bakar umurnya sebelumnya 61 atau 62. Berarti Abu Bakar baru hafal Al-Quran semua umur 63, 61. Jadi Bapak-bapak coba deh ya, kepala kita ternyata gede sekali Pak. Itu banyak yang kosong, keisi sama iklan ya, nonton TV, iklan-iklannya masuk ke dalam tuh ya, YouTube sama iklannya masuk ke dalam semua, buang-buang memori. Kenapa tidak dimasukkan Al-Quran? Ya, kita sudah katakan ya, bahwa ini zikrun mubarak, ini adalah peringatan yang diberkahi. Namun kebanyakan orang kalau belajar Quran, belajar pengajian itu takut. Kenapa? Takut dapat beban, dibantah oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Thaha Allah mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk membebanimu. Maka orang yang sudah kenal Allah itu bukan beban, tapi kenal Allah itu lebih indah daripada kenal lawan jenis yang kita cintai. Sekarang lagi ramai sesama jenis ya, repot sekali itu. Ini kita cinta seseorang, jatuh cinta, kita kenal dia, itu bukan main indahnya. Seakan-akan dunia itu indah semua. Apalagi mengenal Allah yang menciptakan orang yang kita cinta itu. Maka jika dapat, dulu zaman-zaman bapak-bapak ini ya, kan masih kirim-kirim surat Pak ya. Ya, kalau dapat surat dari sang kekasih bagaimana rasanya? Gemetaran mau bukanya ya. Makanya Nabi SAW ketika dapat surat cinta dari Allah, badannya bergetar. Nah ini kita jelaskan bagaimana cara turun wahyu. Allah ngomong kepada Lauh Mahfuz, kepada Al-Qalam, ditulislah di sana semua. Jadi yang tertulis di sini persis seperti di sana. Bedanya di sana tidak pakai tinta ini, di sana nggak pakai kertas ini, di sana lebih mulia, lebih mulia. Maka orang-orang yang menyimpan memori Al-Quran di dadanya, di kepalanya, dia telah meniru Lauh Mahfuz sana. Jika connect kalbunya, jika betul ikhlas dia menghafalkan Quran, maka bacaannya itu menggetarkan tubuhnya, menggetarkan darahnya, menggetarkan dagingnya, menjadi darah dagingnya. Maka orang-orang ini ketika mati, bumi tidak berani untuk memakan tubuhnya. Itu rahasianya. Kenapa? Mubarak, diberkahi ya. Jangankan itu Pak, kita datang ke ustadz
minta tolong Ustadz, tolong bacain ke air ini Al-Fatihah. Langsung ampuh. Ya, bener nggak? Baru Al-Fatihah. Kadang dia nggak sempat Bismillah doang. Imam Ahmad nggak sempat baca. Satu kali datang seorang ayah kepada Imam Ahmad. Ya Aba Abdullah, wahai ayah Abdullah Ahmad bin Hanbal, putriku kesurupan, diganggu jin, nggak tahu kenapa. Tolong bantu aku. Apa kata Imam Ahmad? Saya lagi sibuk bantu ibu saya. Udah, ini saya punya sendal yang saya pakai untuk baca Quran, khatam Quran sambil jalan. Jadi Imam Ahmad itu sembali jalan tuh baca Quran, Pak. Kasih. Dibawalah oleh si bapak. Cuma diginin, ketuk dikit di kepala si perempuan, langsung bangun dia. Langsung sadar, cantik lagi dia. Tapi ketika Imam Ahmad meninggal, balik lagi jinnya. Kenapa? Dia masih bersandar kepada sendal, belum bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana hebatnya? Itu belum Qur'annya, baru sendal yang pakai Qur'an. Sendal orang yang hafiz Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya sekarang yang hafiz Qur'an kayak Imam Ahmad nggak sih? Itu problemnya hari ini. Apakah Al-Qur'an itu betul-betul mengalir ke tubuhnya, mengalir ke jiwanya, mengalir ke otak pikirannya? Nah, itu persoalannya, ya. Imam Syafi'i itu bisa ngitung berapa alif lam di dalam Al-Quran. Kenapa? Seperti Nabi, Imam Syafi'i pengen tiru. Maka Imam Syafi'i dari subuh sampai maghrib khatam 1, dari maghrib sampai subuh lagi khatam 1. Berarti sebulan Al-Quran khusus Ramadan 60 kali, khusus Ramadan. Karena Ramadan itu bulan kuantitas, yang penting angkanya banyak. Maka Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali Al-Quran. Sudah khatam belum Qurannya? Sebagian udah? Belum ya, santri kita di Ma'had sudah khatam Quran. Ada yang sudah khatam berkali-kali. Saya ketemu orang tua teman kita, orang Buton sana, itu bangun pesantren Pak, tapi nggak ngerti bahasa Arab. Tapi dulu dia pernah pengaji, kayaknya mungkin pernah belajar tapi lupa. Belajar ke gurunya, tuan gurunya bilang, Quran itu sudah lebih dari segala-galanya. Lalu dia nanya lagi, Pak Kiai, ajarkan saya ilmu yang keren, zikir yang mantap. Emang lebih ada yang lebih tinggi dari Al-Quran? Udah kamu amalkan Quran. Itu Qurannya Pak, Quran lama, dibawa kemana-mana. Waktu teman saya wisuda, Qurannya udah lecek, ya, udah nggak ada covernya. Ternyata beliau sepekan bisa khatam 3 kali. Jadi sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. Itu kalau ada yang nyakitin beliau, bukan beliau yang perlu membalas, Allah yang langsung balas. Beliau ada hajat, Allah yang memudahkan urusannya, bukan beliau yang susah mengurusnya. Itu orang yang sudah cinta Quran. Dia baca Qurannya terus. Jadi kalau nggak baca Quran sehari itu kayak nggak ketemu makan nasi. Jadi Quran itu bagi dia makanan. Udah dijadiin makanan belum bagi rohani kita? Belum ya? Cemilannya Quran gitu. Ini kita cemilannya masih YouTube ya, TV. Masih itu. Gimana kemudian akan menjadi kekasih Allah?